Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah saat ini kita masih diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih bisa berjumpa walaupun lewat online. Anak-anakku sekalian, sebelum ibu memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ingat pesan ibu, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita harus selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 5, yaitu tata cara sholat atau praktek sholat dengan tema sholat kewajibanku. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Melaksanakan sholat dengan tertib. Yang kedua, membiasakan sholat tepat waktu dan menunjukkan praktek tata sholat dengan bacaan yang benar. Sebelum ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, ibu punya tepuk, yaitu tepuk anak soleh. Coba kalian sama-sama. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 1, 2, tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, hebat anak-anak. Nah, sekarang dengarkan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Seseorang yang melaksanakan ibadah sholat berarti dia menegakkan rukun Islam. Nah, dalam hadis dikatakan bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Dan ibadah yang lebih dahulu diperhitungkan setelah manusia mati adalah ibadah sholat. Sholat hukumnya wajib bagi umat Islam yang sudah balik. Wajib itu anak-anak tahu nggak apa artinya wajib? Artinya wajib itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Ibadah sholat dikerjakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Coba berapa rakaat kita sholat sehari semalam? 17 rakaat. Nah, sholat yang 5 waktu itu terdiri dari 1. Sholat isya. Sholat isya berapa rakaat? 4. Yang kedua sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Yang ketiga sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Yang keempat sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? Sholat asar 4 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat maghrib. Sholat maghrib adalah 3 rakaat. Seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat fardu di awal waktu, seperti yang beliau sabdakan yang artinya,
Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi umat Islam yang selalu mengerjakan sholat fardu dengan waktu yang tepat akan mendapatkan keutamaan sebagai berikut. 1. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, sholat adalah amal utama setelah 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, sholat bisa menghapus berbagai perbuatan dosa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang mendirikan sholat. Yang kelima, sholat sebagai salah satu sebab seseorang masuk surga menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, derajat akan dinaikkan dan kesalahannya akan dihapus. 7. Sholat bisa menjadi cahaya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir, sholat sebagai penebus dosa yang terjadi sebelum sholat. Nah, anak-anakku sekalian, ini ibu akan membawa buku dulu untuk menerangkan tata cara sholat yang baik. Nah, tapi dengarkan, untuk nanti praktek, kalian boleh dikerjakannya di rumah saja. Kalau praktek nanti kerjakan sama ayah, sama kakak, boleh ya. Nah, ini ibu mengurutkan, coba ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah hafal bacaan sholat? Nah, ini urutan tata cara sholat yang baik. Yang pertama, urutan sholat yang baik itu berdiri tegak menghadap ke kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu bacaannya Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di dadanya di antara pusar dan dada. Yang keempat, ruku sambil membaca bacaan ruku. Ya, yang kelima, bangun dari ruku, namanya i'tidal. Yang keenam, sujud. Nah, ibu mau mengingatkan, dalam sujud itu kalian suka banyak yang kalau sujud itu kening sama hidungnya harus kena ke lantai ya. Kalau tidak nanti tidak sah, tidak jadi sholatnya. Yang ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud sambil nanti membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Kalau duduk tasyahud awal, duduknya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Nah, yang 9 adalah duduk tasyahud akhir. Ini kayak gini duduknya, beda, nggak sama dengan duduk tasyahud awal. Nah, yang terakhir adalah bacaan salam. Nah, materi yang ibu udah selesai. Nah, dengarkan. Apakah kalian tadi apa yang ibu terangkan udah mengerti? Kalau udah mengerti, ibu akan memberikan tugas buat kalian, yaitu tuliskan dari nomor 1 sampai nomor 10. Ini nomor 1 punya tadi apa? Berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, ini ya, dari 1 sampai 10. Kemudian untuk tugas praktekan urutan dan gerakan sholat dengan baik dan benar. Nanti untuk praktek tugasnya di rumah saja, nanti divideokan belajar sama ayah dan bundanya. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, ibu ucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali pada materi yang selanjutnya. Dan tak lupa sampaikan salam bu ibu buat bunda dan ayahnya. Dan jangan lupa jagalah protokol kesehatan. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Dan tak lupa, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.